Saya Ahtar dari kelompok 10. Kalian tahu nggak sih bahwa kehidupan beragama kita sudah dimulai sejak masa kanak-kanak loh? Masa sih? Iya tahu. Menurut ahli psikologi agama, dalam diri manusia terdapat potensi alamiah untuk membawa dirinya pada kehidupan beragama yang dipengaruhi oleh lingkungan dan juga aspek kepribadian secara kognitif maupun afektif. Anak-anak senang meniru apa yang dilakukan oleh orang tua dan juga lingkungannya loh. Ketika ia melihat orang tuanya pergi ke masjid dan juga melaksanakan sholat, anak-anak cenderung akan melaksanakan ibadah tersebut karena meniru orang tua tanpa adanya keseriusan dalam dirinya, sehingga menjadikan perilaku tersebut sebagai suatu kebiasaan. Karena pada masa kanak-kanak ini, individu belum memiliki pemahaman dan juga penghayatan secara mendalam mengenai ajaran agama. Pada masa kanak-kanak, proses belajar kehidupan beragama ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama oleh keluarga dan orang tuanya. Anak-anak pun seringkali mengajukan pertanyaan mengenai keberagamaan dan juga konsep Tuhan karena rasa ingin tahunya. Menurut perkembangan kognitif biasa, anak usia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret, di mana anak memahami sesuatu yang abstrak dan diinterpretasikan secara konkret. Pada masa kanak-kanak pun, mereka cenderung melakukan perilaku religius untuk mendapatkan sesuatu sesuai kebutuhannya, seperti berdoa untuk mendapatkan mainan. Nah, pada fase ini, kita sebagai orang dewasa harus menjawab dan memberikan pemahaman kepada anak mengenai larangan umatnya untuk memikirkan zat ataupun esensi Allah dan diperkenankan untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Terus pas remaja nantinya gimana tuh? Halo, sekarang kita ngomongin perkembangan keberagamaan masa remaja ya. Seperti yang kita tahu nih, tahap remaja ini tuh lagi masa-masanya lagi labil banget. Terus banyak banget deh pertanyaan hidupnya. Di masa remaja pun banyak sekali sifat dari masa kanak-kanak yang terjadi, kayak egosentris atau perilaku ritualistik yang belum ada penghayatan. Malah di beberapa penelitian disebutkan bahwa banyak juga loh yang bersikap tidak peduli dengan agama. Kalau kata Paula Trian di dalam penelitiannya di tahun 1996, remaja itu ternyata tidak konsisten terhadap komitmen dengan agama. Kadang tuh mereka ini tuh sangat religius, tapi di satu sisi mereka juga religius juga. Banyak juga remaja yang cukup menonjol dalam melaksanakan ritual-ritual agama. Dan ritual agama tuh kayak ibadah, kayak kajian gitu deh. Tapi nih, beberapa penelitian juga mengatakan bahwa remaja ini kurang memiliki kecenderungan untuk percaya kepada agama. Bahkan nih ya, ada loh yang memiliki kecenderungan untuk mempertanyakan beberapa ajaran agama. Wah, kok bisa gitu sih? Eits, ada alasannya. Ternyata kalau dilihat dari kondisi psikologisnya, dalam teori perkembangan kognitif Jan Piaget, remaja ini sudah mencapai taraf formal operasional yang memungkinkan remaja ini berpikir abstrak, teoritis, dan kritis. Nah, karena perkembangan kognitifnya dalam fase itu, seringlah timbul adanya keraguan beragama atau yang biasa kita sebut religious doubt. Ini nih yang seringkali menimbulkan konflik pada remaja itu sendiri. Parahnya ya, ada yang sampai tahap kebimbangan loyalitas terhadap agamanya, yang nantinya menimbulkan konversi agama. Kalau kata netizen itu log out guys. Ini tuh penyebabnya bisa macam-macam guys. Bisa karena mereka dapat informasi ilmu pengetahuan, terus sama merekanya telan bulat-bulat gak di cross check lagi. Belum lagi kan remaja ini pergaulannya udah meluas ya. Jadi kemungkinan mereka juga dapat informasi tentang keyakinan dari agama yang lain. Kalau dibayangkan berat ternyata ya. Tapi dengan mempertanyakan, membandingkan, mengevaluasi satu ajaran agama dengan agama yang lain, remaja akan mendapatkan landasan pemikiran rasional yang lebih kuat dalam kehidupan beragamanya. Jadi, dia gak akan tuh menelan mentah-mentah suatu ajaran. Clark mengatakan, kalau fase ini tuh penting untuk perkembangan kehidupan agama yang lebih matang. Terus, kira-kira apa aja yang sedangkan agak pesan remaja itu gak konsisten pada agama yang dipakai? Nah, mengenai berpikir kritis, remaja itu suka banget debat, diskusi, kayak gitu. Nah, untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan remaja tersebut, bisa tuh kita jawab dengan jawaban yang dilandasi dengan argumen rasional yang tepat. Selain itu, kita juga bisa menyarankan para remaja untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang agama. Bisa nih dari sosial media yang kontennya itu berisi seputar keagamaan. Bisa juga nih dari membaca buku agama, ikut kelompok-kelompok keagamaan gitu, kayak pengajian, atau yang biasa kita tuh familiar rohis ya, atau remaja masjid kalau di Islam.
Selain hal-hal tersebut, pertanyaan-pertanyaan remaja itu akan teratasi dengan adanya pengalaman beragama yang bisa memberikan bukti tentang kebenaran agamanya. Misalnya nih, terkabulnya doa atau doa ia yang terkabul, pengalaman ia diperingatkan oleh Tuhannya, dan yang lainnya. Gitu deh kalau remaja. Wah, dari remaja aja udah kompleks banget ya. Nanti pas dewasa jadinya kayak gimana tuh? Pada tahap dewasa ini sebenarnya tidak begitu kompleks, karena pada tahap ini memfokuskan seorang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih matang. Tapi tidak semua orang memiliki kondisi atau situasi yang sama, bukan? Di mana ada beberapa orang dewasa yang memiliki sifat ritualistik atau keterbiasaan dan egosentris atau sikap yang mementingkan diri sendiri. Akan tetapi itu bukan jalan buntu bagi orang yang mengalaminya. Asalkan dia memiliki niat yang kuat, dia pasti akan bisa merubahnya. Seorang psikolog bernama Alport menjelaskan bahwa ada 6 kriteria yang dapat membantu seorang mendapat keagamaan yang matang. Yang pertama adalah diferensiasi, yaitu menerima agama secara kritis, bukan hanya secara rasional. Yang kedua itu adalah dinamis, melakukan aktivitas agama bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk agama itu sendiri. Yang ketiga adalah konsisten, yaitu kelarasan antar tingkah laku dan norma-norma pada agama. Yang keempat ada kompresif, yaitu menjadikan agama sebagai filosofi hidup. Yang kelima adalah integral, yaitu menganggap semua aspek pada kehidupan ini memiliki hubungan pada keyakinan agama. Yang keenam, yang terakhir yaitu heuristik, yaitu adanya kesadaran dalam keterbatasan kehidupan beragama. Dalam perjalanan spiritual sepanjang hidup, tidak memungkinkan bahwa seseorang mengalami perubahan keyakinan, pencerahan spiritual, dan pencarian makna yang terus-menerus mencerminkan dinamika perkembangan batin yang indah. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.